Tes tes, halo halo. Halo halo. Halo halo. Masih sepi mas. Masih sepi guys.
tes tes tes. Yang mau bertanya tinggal bertanya ya teman-teman, dipersilahkan. Bang, ada IG gak? Kalau IG kalian bisa follow Instagram kami di Pikiran Mahasiswa di sini. Nah, buat yang mau tanya-tanya di Instagram boleh banget nih. DM kami di pikiran.mahasiswa. Silahkan yang mau follow atau mau nge-DM untuk nanya-nanya tentang kuliah dan lain sebagainya boleh banget. Tinggal follow dan DM aja. Bang, kalau aku daftar saat jadi mahasiswa aktif bisa nggak bang? Oke, jadi jawaban singkatnya itu memang nggak bisa ya buat mahasiswa aktif. Nah, hal ini udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Mungkin bisa teman-teman cek nih untuk lebih jelasnya di video ini. Apakah mahasiswa aktif semester 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya bisa mendaftar kuliah atau tidak? Tinggal dicek saja. Kita lanjut teman-teman untuk mencari info-info tentang KIP kuliah.
Oke ya teman-teman, kita disclaimer dulu nih sebelum menuju ke live live selanjutnya. Eh, Informasi bisa dipercaya, nah namun alangkah lebih baik teman-teman cek sumber lain. Nah kemudian pertanyaan akan aku pilih random. Buat yang mau bertanya silahkan komentar aja. Kemudian jika ada pertanyaan yang saya pun masih belum tahu jawabannya, kita cari tahu bareng-bareng ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kapan pencairan bang? Oke, kalau pertanyaan ini sudah pernah aku jawab ya, dan juga aku sudah pernah membahas bagaimana sih cara perhitungan penjadwalan KIP kuliah. Kalian bisa cek banget di video ini, tinggal ditonton aja. Perhitungan jadwal pencairan KIP kuliah semester ganjil, bisa ditonton aja. Karena di sini ada rumus-rumus dan perhitungan yang sederhana sebetulnya, agar teman-teman semua bisa mengetahui kira-kiranya kapan sih pencairan KIP kuliah di akun teman-teman semua. Seperti itu.
Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya, tinggal bertanya aja ya teman-teman di kolom komentar, akan aku baca.
Oke, kita lanjutkan teman-teman. Live streaming akan saya akhiri dari jam sekarang setengah 2 hingga jam 2 teman-teman. Saya akan membacakan fak atau pertanyaan yang sering ditanyakan di beberapa sumber. Di sini ada dari yusufstudi.com. Kemudian yang pertama, mengapa di menu akun KIP kuliah saya hanya 4? Tidak ada menu data ekonomi, rumah, dan aset. Jawabannya berarti kamu sudah terdaftar di DTKS Kemensos sehingga nggak perlu mengisi data tersebut dan dihilangkan oleh sistem. Oke, saya baru tahu akan hal ini. Bagi yang ada tambahan menu rumah, ekonomi, dan aset berarti ini dia belum terdaftar di DTKS Kemensos. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Apakah data prestasi wajib diisi? Jika memiliki, silakan diisi. Namun, jika tidak, silakan dikosongi. Kemudian nomor 3, apakah foto keluarga harus sesuai dengan yang ada di KK? Sebaiknya iya. Kenapa? Karena ini merupakan bukti data yang diinput sesuai dan ada keinginan kuat dari keluarga untuk mendapatkan KIP kuliah. Akan tetapi, jika ayah atau ibu memang sedang bekerja di luar negeri atau seberang pulau, yang kalau pulang malah membutuhkan banyak uang, silakan foto saja keluarga yang ada di rumah teman-teman semua. Kemudian, mengapa saya tidak menerima nomor pendaftaran dan kode akses di email? Silakan dicek aja spam pada email kalian. Jika tidak ada, hapus beberapa email yang sudah lama, mungkin di inbox. Jika tidak bisa, mungkin ada yang salah, yaitu teman-teman memasukkan email yang salah saat pendaftaran. Nah, kemudian apa artinya dari desil in 4 atau desil 4 KIP kuliah? Artinya desil pada data DTKS dan KIP kuliah desil 1 sangat miskin, desil 2 miskin, desil 3 hampir miskin, desil 4 rentan miskin, dan kemudian lebih dari 4 mampu non kategori. Kemudian, mengapa nik saya tidak terdaftar di KIP kuliah? Karena nik di Dapodik dan nikmu asli tidak sama. Nah, ini sering banget terjadi. Silakan ke sekolah dan meminta untuk memperbaiki nik di Dapodik yang salah dan mengajukan verbal untuk perubahan. Kemudian, bagaimana jika tidak terdaftar di DTKS? Apakah ada potensinya lolos? Prioritas yang menerima KIP kuliah adalah yang memiliki kartu KKS atau KIP pelajar sebelumnya. Apabila tidak memiliki, maka perlu ada DTKS untuk memperkuat. Apakah ada potensi tidak lolos? Jika tidak terdaftar DTKS, silahkan baca. Oke, untuk hal ini aku pernah membahas sebulan yang lalu kurang lebih tentang apakah yang belum terdaftar DTKS bisa lolos. Ada di video ini, silakan ditonton aja. Dari Ananda Dwi Fitriatu, Kak mau nanya, teman aku udah ada kolom penetapan tanggal 25 Agustus, kok saya nggak ada? Oke, jadi jawabannya sangat simpel. Kenapa? Jawabannya adalah setiap mahasiswa itu berbeda pengajuannya. Saya pernah membahas kapan sih kira-kiranya kolom penetapan itu muncul. Nah, ini adalah dimana teman-teman bisa memastikan apakah sudah ada kolom penetapan itu akan lolos atau tidak. Jadi pada intinya, jikalau masih belum muncul kolom penetapan, tinggal ditunggu saja, karena memang setiap mahasiswa itu memiliki jadwalnya masing-masing. Dan buat yang penasaran juga kapan sih pencairan KIP kuliah, tinggal nonton saja di video sebelumnya. Oke, kita lanjut ke fak selanjutnya. Bagaimana cara validasi dan pengajuan kelulusan di data NISN untuk gap year? Ada di sini. Kemudian, apa gunanya PIN dan KAP pada menu seleksi KIP kuliah? Bagi SNMPTN, itu sebagai bukti bahwa data telah disinkronkan. Bagi SNMPN, PIN dan KAP dimasukkan pada akun pendaftaran SNMPTN kalian.
Apakah bisa KIP kuliah untuk alumni lulusan 2020 dan 2021? Bisa. Maksud di sini adalah para alumni yang akan baru kuliah. Nah, ini sering banget nih aku bahas nih. Nah, nanti tahun 2022 ya, atau akan jadi mahasiswa baru 2022 yang tahun ini, bagi yang sudah kuliah tidak bisa daftar KIP kuliah karena program bidik misi tetap jalan, tidak ada pergantian. Jika ingin mendaftar KIP kuliah bagi mahasiswa, silahkan kalian daftar lagi aja di SBMPTN di tahun-tahun selanjutnya. Oke, ini udah sering banget aku bahas. Jam berapa sekarang? 41:47. Oke, masih ada waktu. Sesi live streamnya akan saya tutup jam 2 ya teman-teman. Oke, di sini ada pertanyaan yang menurutku lumayan menarik nih. Apakah anak PNS bisa daftar KIP kuliah? KIP kuliah adalah bantuan biaya pendidikan yang ditunjukkan untuk calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Kita perlu garis bawahi kondisi tidak mampu tersebut. Kondisi berpotensi akademik baik artinya dianggap berpotensi menyelesaikan studi di perguruan tinggi oleh panitia penerimaan mahasiswa baru. Sedangkan yang dimaksud kondisi ekonomi tidak mampu adalah sebagai berikut: pemegang KIP, KKS, PKH, KIS, atau BSM, atau pendapatan total kotor gabungan kedua orang tua yang masih membiayai adalah sebesar 4 juta rupiah. Kemudian pendidikan orang tua setidaknya S1 dan D4. Selama orang tua berprofesi menjadi PNS namun masih memenuhi persyaratan tersebut, maka bisa jadi tidak mampu. Yang dimaksud pendapatan kotor adalah yang sebelum dipotong potongan cicilan atau kewajiban lainnya. Nah, kemudian namun demikian, apabila nanti misalkan ada laporan yang menyebutkan bahwa ternyata si pelamar tersebut mampu, maka panitia akan melakukan verifikasi ulang atas kelayakan. Jika nanti ternyata Anda mampu, maka akan diberikan sanksi berdasarkan pedoman KIP kuliah. Nah, untuk sanksi sendiri biasanya jika di PTS diharuskan mengembalikan uang KIP kuliah tersebut. Nah, namun di PTN biasanya ada yang tidak ada. Namun rata-rata di PTS mengharuskan untuk mengembalikan uang KIP kuliah yang sudah diberikan. Oke, dari Ananda Dwi lagi. Jadi ditunggu dulu ya Kak. Soalnya univ saya dites dulu, padahal nilai saya tinggi, tapi nilai yang lebih kecil sudah penetapan. Oke. Untuk penetapan tidak ada hubungannya dengan nilai ya teman-teman. Seperti yang kita tahu nih, kalau yang namanya penetapan itu biasanya tergantung dari seberapa cepat kampus mengajukan, dan kemudian untuk penetapan ini seberapa layak teman-teman. Biasanya orang-orang yang sudah ditetapkan adalah orang-orang yang memang sangat-sangat layak untuk ditetapkan. Namun jika masih ada yang belum, biasanya memang lumayan terlambat. Jadi pada intinya sabar dan mau menunggu, hanya itu.
Nah, namun buat teman-teman nih yang kira-kiranya masih punya pertanyaan atau kenapa sih masih belum diajukan dan lain sebagainya, bisa banget nih menghubungi helpdesk Skip Kuliah. Bagaimana caranya? Sebelumnya aku udah pernah membuat videonya, tinggal ditonton aja cara menghubungi helpdesk Skip Kuliah 2022. Nah, itu gampang banget, karena mana tahu teman-teman punya pertanyaan yang masih belum terjawab. Oke. 10 menit lagi nih teman-teman, silakan yang mau bertanya, boleh banget bertanya, tinggal chat aja di kolom komentar, karena akan aku tutup sesi live streaming ini bentar lagi. Silakan bertanya saja.